Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita membahas tentang seputaran murai batu, yang mana untuk saat ini masih kita dalami masalah-masalah tentang pemasaran murai batu untuk saat ini. Mungkin sebagian orang ataupun sebagian penangkar itu merasa kesulitan untuk penjualan trotolan-trotolannya, tapi ada juga sebagiannya lagi itu santai-santai aja dan laris-laris saja gitu ya. Nah, yang mana informasi ini sudah saya kumpulkan ya, baik itu dari yang kesulitan dalam penjualan maupun yang gampang-gampang dalam penjualan. Nah, jadi mungkin yang kesulitannya itu nggak usah kita bahas, karena yang penting itu adalah bagaimana supaya tangkaran kita ataupun trotolan kita cepat lakunya. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang perlu dipersiapkan jika tangkaran Anda ataupun trotolan Anda menjadi pilihan para pembeli. Nah, jadi yang pertama itu yang penting adalah sudah banyaknya sampel-sampel anakan ya. Jadi kita nggak perlu membesarkan trotolan sampai juara ya, itu nggak perlu sebenarnya, karena penangkar pun itu kesulitan dalam menjadikan murai batu anakan sendiri jadi prestasi ya. Nah, kebanyakan itu kesulitan ya, mungkin bisa saja, tapi kita nggak fokus sama tangkaran kita nantinya ya, ataupun kalau ada perawat khusus ya nggak masalah gitu kan. Jadi balik lagi ke tadi, itulah tadi yang penting adalah sampel sudah ada. Nah, kemudian di samping sampel sudah ada, pastinya kita harus mempunyai indukan ataupun jantanan betina maupun sepasang murai batu yang bagus ya, segi jantan dan betinanya. Karena kalau indukan bagus, jantanan bagus, insya Allah anakannya juga nggak jauh-jauh dari itu ya, tergantung lah dari rawatan kemudian. Nah, jadi hal tersebut harus dipersiapkan ataupun tak mantapkan gitu ya. Karena apa? Karena kalau indukan sudah tidak bagus, otomatis anakan juga ya sama, nggak jauh-jauh beda. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan indukan? Yang pertama adalah volumenya keras, yang kedua cerdas, yang ketiga body juga mempengaruhi ya, kemudian keempat mental, dan yang kelima kadang ini nih yang terakhir ini sebenarnya nggak perlu ya, postur dan ekor ya. Karena kebanyakan juga yang bertanya sama saya itu, ekor berapa bang, ekor berapa bang, nah, maunya kadang yang ekor panjang tapi yang bagus ya. Sebenarnya yang terlalu panjang pun jarang ya, bukan nggak ada, jarang yang bagus. Jadi ya gitu, usahakan cari yang bagusnya gitu loh. Nah, mungkin agak sulit ya, tapi itulah salah satu cara kita untuk menaikkan ataupun meningkatkan kualitas murai batu kita. Kalau misalkan pelanggan sampai kecewa dengan trotolan kita, ya mungkin kalau sekali dua kali itu mungkin hal yang wajar ya, karena mungkin pola rawatan pelanggan kita ataupun pembeli itu berbeda-beda. Nah, jadi nggak usah takut juga, wah ini berarti bapakannya jelek, wah ini berarti indukannya jelek. Gak usah ya, karena saya pun juga merasakan hal yang sama ya. Mungkin dalam indukan itu misalkan ada 6 ekor ya, yang 3 ekornya prestasi, yang 3-nya enggak gitu ya, itu hal yang wajar aja. Nah, itulah saya sampaikan dari dulu, mereka beli itu untuk apa ya, dan juga kita menjual itu sama siapa. Nah, itu perlu diperhatikan juga guys ya. Nah,
Jadi hal-hal yang seperti itu ya nggak usah pusing loh. Yang penting sudah ada buktinya ya sudah gitu loh. Nah sekarang tinggal memikirkan perawat-perawat yang memang bagus supaya kita bisa menjadikan sampel di tangkaran kita ataupun di farm kita ya. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya mengatakan hal tadi ya, beberapa hal yang sudah saya sampaikan, karena kebanyakan pembeli itu yang bertanya sama saya itu murai batu yang terah bagus ya. Bahkan yang ready pun kalau terahnya nggak bagus mereka nggak mau. Saya kasih miring pun mereka nggak mau. Mereka tetap mau terah yang bagus ya, nggak masalah untuk harga ya, harga nggak jadi masalah. Karena apa? Kalau orang benar-benar pemain, dia itu tidak memikirkan harga lagi ya. Yang penting dia membeli suatu murai batu atau barang ya, mungkin ini bukan barang ya, murai batu lah kita katakan, itu dia merasa puas ya. Nah tapi di samping itu teman-teman juga harus menjaga kualitas murai batu ya. Jangan jual mahal tapi kualitas nggak ada ya, itu sama dengan percuma, yaitu sama aja membunuh kita sendiri ya. Ya pastinya nanti dia akan bilang, wah saya beli mahal-mahal, yang mahal aja kayak gini kualitasnya, apalagi yang jelek ya. Nah gitu. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut menjadi senjata makan kita sendiri ya, senjata makan tuan kalau kata orang lah, seperti itu. Nah itulah teman-teman sekalian, beberapa hal tadi memang sangat penting dan perlu diperhatikan ya. Dan saya pun sekarang juga sedikit demi sedikit menyeleksi indukan-indukan yang memang harus disingkirkan, atau kalaupun tidak disingkirkan, misalnya wah sayang ini indukannya ya, mungkin harga trotolannya saya kurangi ya, saya turunkan lagi ya. Karena apa ya, kita malu nantinya kalau jual harga mahal tapi kualitas nggak ada ya. Nah maka dari itu kita juga perlu sebenarnya trotolan yang hasil dari indukan yang biasa-biasa saja ya. Karena memang jenis-jenis pembeli ini banyak. Ada yang pembeli yang pengen yang murah, yang penting murai. Ada yang pengen beli yang bagus tapi murah, ada ya. Kemudian ada yang nggak perlu harga, yang penting bagus, itu pun juga ada. Nah maka dari itu kita harus mempersiapkan itu semua ya. Tapi di sini kalau persentase yang saya dapatkan, lebih baik kita menyetok murai batu yang berkualitas, karena permintaan murai batu yang berkualitas itu lebih tinggi daripada yang biasa-biasa aja. Nah di samping itu keuntungan kita juga lebih banyak kan kalau misalkan murai batu yang berkualitas ya. Padahal sama-sama murai batu, sama-sama ngasih makan, cuma itu tadi kita ngorbankan membeli indukan ataupun bapakan dengan harga yang lumayan tinggi, cukup tinggi. Ya nggak apa-apa, sesuai gitu ya. Kalau kita juga beli indukannya dengan harga yang murah, ya kualitasnya juga seperti itulah gitu loh. Nah itulah yang perlu dipersiapkan, yaitu variasi harga ya. Nah untuk supaya tangkaran kita jadi pilihan, yaitu tadi yang saya sampaikan, kita harus jual trotolan yang berkualitas dan mempunyai beberapa pilihan supaya pembeli itu bisa menyesuaikan dengan budget yang mereka punya. Oke, jadi segitu dulu. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.